Sampai 3 kali Rasul bilang sama, sholat lagi nggak sah sholatnya. Apa kata sahabat tadi? Ya Rasul, nyerah deh saya. Alimni, ajarkan gimana sholat yang benar. Tuh, jadi silakan menyalahkan tapi kasih solusi. Barulah Rasul ajarkan kalau mau sholat perbaiki wudunya, baru menghadap kiblat, bertakbir Allahu Akbar, baca Fatihah. Dalam riwayat yang lain baca yang mudah dari Al-Quran. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Kepada para jamaah salat maghrib berjamaah Masjid Jami' Al-Ikhlas yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih melanjutkan kisah Nabi Adam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan di sini qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda فَمَا تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Kalau kita lihat terjemahnya, pertama, qul nahbitu minha jami'ah. Allah berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Siapa yang disuruh turun nih? Ya, iya, ada siapa lagi? Ya, Siti Hawa. Siapa lagi? Iblis. Jadi yang turun bukan cuma satu, 3 orang ini, tiga makhluk. Ya, Adam, istrinya, dan iblis. Jadi apa? Di sini Allah ingin mengingatkan bahwa kampung halaman kita itu bukan dunia ini. Kampung halaman kita itu surga. Ya. Makanya dulu kalau ada yang izin, Pak, pulang kampung, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, saya kira mau ke surga katanya. Ya dulu waktu SMA ya, lagi ngaji itu, izin pulang kampung nggak ngaji lu, innalillahi. Mau kemana? Ya kan kampung halaman kita surga. Ya ini kan setelah di surga disuruh turun ke dunia 3-tiganya. Ya, diusir sama Allah tapi unik. Allah walaupun ngusir tapi ngasih uang saku. Ya, saking sayangnya Allah sama makhluknya ini. Oke, kamu saya usir tapi kamu bisa kembali lagi ke surga kalau kamu mau ikuti petunjukku. Nih. Ya, qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda. Kemudian jika benar-benar datang petunjuk Allah, hudan, ya bahasanya hudan, petunjuk Allah kepadamu, baik kepada Adam, kepada Hawa maupun kepada iblis, tapi kan iblis nolak. Ya, lalu Allah katakan di sini faman tabi'a hudaya, siapapun yang mengikuti petunjuk Allah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak takut dan juga tidak bersedih hati. Tapi sebaliknya Allah ingatkan, ya, sedangkan orang-orang kafir dan orang-orang yang menolak petunjuk Allah, maka merekalah penghuni neraka dan tidak hanya masuk neraka, bahkan kekal di neraka. Sehingga ulama menyimpulkan orang yang pulang kampung cuma 2 pilihannya, mampir, ya, apakah dia kekal di neraka atau dia di surga. Atau pilihan ketiga buat orang-orang Islam yang masih suka ngelawan, dia disuruh mampir dulu ke neraka buat dibersihin dulu, ya, baru nanti ke surga. Tapi untuk orang-orang kafir, maka kata Allah dia bukan hanya masuk neraka, bahkan kekal di dalamnya. Naudzubillah min dzalik. Ya, sehingga diingatkan di sini dalam banyak ayat, misalnya siapa itu orang kafir? Ya orang kafir ya bukan orang Islam. Gitu ya. Siapa orang kafir? Bukan orang Islam. Dan orang-orang kafir amal kebaikannya, walaupun dia beramal baik, dia sedekah, dia bantu orang,
Dicatat sama Allah, iya. Tapi ketika dia wafat masih kafir, wafatnya tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka kata Allah, amalannya seperti fata morgana. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ah yahsabuhu dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Di surat An-Nur surat ke-24 ayat 39. Kata Allah, orang-orang kafir itu perbuatan mereka walaupun perbuatan baik, tapi dia mati dalam kondisi kafir, maka seperti fata morgana di tanah yang datar, disangka air oleh orang-orang yang kehausan, tapi begitu didatangi nggak ada apapun. Ya, karena itu kalau kita sayang sama keluarga, sama tetangga, sama masyarakat, dan kebetulan mereka masih belum mau masuk Islam, kita tawarkan, bukan kita paksa, kita tawarkan, kita ajak baik-baik, kita jelaskan kebenaran Islam biar mereka mau menerima Islam. Karena kasihan kalau mereka mati dalam kekafiran, bukan hanya masuk neraka tapi kekal di neraka. Ya, amal solehnya ya fata morgana. Itu ya, dan Allah sangat cepat perhitungannya, sudah tidak ada ampun. Makanya ketika masih hidup ya kita tetap berharap, kita berdoa kepada ya mungkin keluarga kita, saudara kita, atau tetangga kita, atau siapapun yang masih dalam kekafiran untuk ya segera masuk Islam agar selamat. Ditekankan lagi bicara orang kafir, ya, yaitu orang-orang yang ingkar kepada Allah, maka amal-amal kebaikannya seperti abu yang ditiup angin yang kencang. Ya, kalau mereka tetap memilih kekafiran dan wafat dalam kondisi kafir. Dikatakan di sini di surat Ibrahim, ya, surat 14 ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina kafaru bi rabbihim. Orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya, perumpamaannya adalah a'maluhum karomadin ishtaddat bihir rih fi yaumin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai' dzalika huwad dhalalul ba'id. Perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras pada hari yang berangin kencang. Nggak ada, udah hilang. Maksudnya amal solehnya nol, nggak ada pahalanya. Ya, dan mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah karena kesesatan yang jauh. Tapi kalau mereka orang kafir mau masuk Islam, maka amal kebaikannya ketika masih kafir muncul lagi, malah dicatat oleh Allah, malah jadi pahala. Sedangkan dosa-dosanya ketika kafir dihapus. Itu kerennya mu'alaf. Tapi ini khusus mu'alaf ya, bukan yang udah Islam, saya murtad dulu, nggak bisa. Ini khusus yang dari awal dia sudah di luar Islam, ya, yang dari lahir dia di luar Islam, tapi kemudian dia ya mengejar hidayahnya, dapat hidayah, kemudian dia menerima Islam, maka amal-amal kebaikannya ketika kafir bernilai pahala, tapi dosa-dosanya ketika kafir nol. Keren kan? Ya, kalau kita kan enggak, dua-duanya ya, dosa ya dosa, ya pahala ya pahala. Ya, ya ada plus minusnya lah. Ya, termasuk di sini orang-orang yang keluar dari Islam, dia memilih murtad, ya, keluar dari Islam, lalu wafat dalam kondisi murtad, maka kata Allah amal kebaikannya sia-sia, nol juga. Dan mereka kena lagi kekal. Dan mereka kekal di neraka. Ya, di sini di Al-Baqarah surat kedua ayat 217. Ya, di ujungnya dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut. Sesungguhnya orang-orang yang murtad keluar dari Islam,
kemudian wafat dalam kondisi murtad, wa huwa kafir, mati dalam kondisi kafir, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka mereka sia-sia amal baiknya, amal kebaikan di dunia dan di akhirat. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi cuma Islam yang menyelamatkan. Ya, karena itu kalau kita tadi sayang, ayo ajak, tawarkan, jelaskan tentang kebenaran Islam, biar ya kita bisa sama-sama masuk surga. Lalu apalagi? Nah, semua orang yang wafat dalam kekafiran, dia kekal kena lagi nih ya. Kekal di neraka ya. Ya, di Al-Bayyinah surat ke-98 ayat 6 dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir, baik dia ahlu kitab, ya, Yahudi dan Nasrani, maupun orang-orang musyrik, mereka masuk neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Ya, ini mengerikan, bukan hal yang sederhana. Jadi sejelek-jeleknya orang Islam, kalau dia masih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masih bakal ke surga. Ya, cuma kalau dia di dunia males ya, yang wajib nggak dia kerjakan, malah yang haram yang dia kerjakan, ya dia mampir dulu ke neraka, mampir doang buat bersihin ya, itu baru nanti pindah ke surga lagi. Tapi kalau orang kafir udah nggak ada pilihan, kekal di neraka ya, selama-lamanya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Lalu apa lawan dari kafir yang menerima petunjuk? Namanya Islam, namanya iman, namanya tauhid, namanya mengesahkan Allah. Ya, jadi ketika bicara iman itu otomatis bicara Islam. Tidak ada keimanan di luar Islam. Karena keimanan yang pertama adalah mengesahkan Allah. Qul huwallahu ahad. Dan yang mengesahkan Allah hanya agama Islam. Hanya pemeluk agama Islam yang meyakini keesaan Allah. Gitu ya. Sehingga mana kata-kata mengesahkan Allah? Allah jelaskan misalnya di surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kata Allah, Allah tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, maksudnya seluruh rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, satu dakwahnya apa itu? Ya, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Karena itu sembahlah Allah. Itu dakwah semua nabi, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, monggo ada pertanyaan silakan. Silakan Bapak, ini langsung saja yang terakhir dari pertanyaan. Ya, sekarang ada segmen dari kajian juga bahwa manusia yang sudah ditakdirkan oleh Allah masuk neraka ini kan serem ya Pak. Itu ciri-cirinya adalah sulit mengerjakan kebaikan. Begitu juga sebaliknya, kalau mereka diberi hidayah, mudah sekali melaksanakan kebaikan, melaksanakan sholat, melaksanakan puasa dan sebagainya. Apakah demikian Pak? Iya, apakah ya yang ditakdirkan ke surga itu jadi mudah beramal soleh, yang ditakdirkan neraka justru malah susah beramal soleh? Enggak juga. Ya, karena semua itu pilihan. Ya, kenapa pilihan? Karena Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya diminta oleh Allah untuk berdakwah kepada seluruh manusia. Itu yang pertama. Nanti ada di surat 34 ya ayat 28. Jadi semua punya peluang masuk surga karena perintah Allah kepada Nabi untuk berdakwah kepada seluruh manusia. Gitu ya. Dikatakan di sini kafatan linnas. Surat 34 surat Saba
ayat 28. Ya, kita ambil terjemahnya dulu. Ya, di sini ya. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia. Jadi semua orang berpeluang masuk surga. Karena itu kita sebagai umat Nabi Muhammad juga harus mendakwakan Islam. Karena Islam itu sebenarnya milik semua umat manusia. Kan Rasul sudah wafat, nggak mungkin Rasul mendakwahkan ini. Jadi siapa yang mendakwahkan Islam? Ya kita penerusnya. Sesuai dengan kemampuan. Gitu ya. Ya, jadi bukan buat umat Islam aja. Jadi jangan yang penting mah saya baik, yang penting saya ibadah, yang penting saya berbuat baik. Enggak. Yang Allah minta kita jangan sendirian jadi orang baik. Ya, ini di surat tadi 34 ayat 28. Oh, masih bahasa Arab. Ya, lalu lebih tegas lagi Allah jelaskan di surat Al-Asr wal Asri, surat 103, ya kan? Ayat 1 sampai 3. Ayat 3-nya kita lihat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Ya. Kita ambil terjemahnya aja ya. Ini pertama ayat 2-nya. Allah bilang manusia itu asalnya rugi. Sungguh manusia seluruhnya itu rugi, nggak ada yang untung. Jadi gimana kalau mau beruntung? Maka ikutilah ayat ketiga ini. Ya, illal ladzina amanu. Siapa yang beruntung? Satu. Maaf, ya. Orang-orang yang beriman. Inilah orang yang beruntung. Cukup beriman? Tidak. Setelah meyakini keesaan Allah, maka yang berikutnya adalah dia berbuat baik. Cukup? Tidak. Masih ada tambahan lagi. Ya. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga ini. Nah, ini poinnya. Saling menasehati untuk kebenaran. Wa tawasaw bil haqqi. Kalau kita yakin bahwa Islam yang benar, yuk kita ajarkan Islam kepada orang-orang di luar Islam. Ya, tapi dengan tidak memaksa. Baru yang terakhir, wa tawasaw bis sabr. Kalau yang diajarin nggak mau, ya sabar. Kalau coba ngerjain satu, ya masih rugi. Kan tadi kata Allah, manusia itu semuanya rugi. Gimana biar nggak rugi, biar jadi untung? Ya kerjakan empat-empatnya. Tidak cukup hanya beriman, tidak cukup hanya mengerjakan kebaikan, tapi juga harus menjelaskan kebenaran sesuai kemampuan. Kalau ditolak, ya sabar. Udah. Ya. Nah, ketika ada orang yang sulit melakukan kebaikan, itu bukan karena kemauan dia, bisa jadi karena dia nggak ngerti. Ya, saya dulu punya temen itu sudah mau pensiun, dia cerita, ya, waktu masih di Jakarta ya, Ustadz dulu waktu saya masih kecil katanya, tahun 60-an, ya. Tinggalnya di daerah Jawa Tengah, saya nggak sebut namanya ya, tapi di daerah lereng gunung. Dia bilang, kami kalau lebaran haji Pak Ustadz itu motong babi. Bayangin lebaran haji dia taunya motong babi. Mending kalau daerahnya di luar Jawa, ini masih di Jawa. Tahun 60-an. Saya tanya, kok gitu sih Pak? Iya, kami nggak tahu, nggak ada guru ngaji di sana.
Kami tahunya kalau lebaran haji motong babi, ya makan babi coba. Padahal kampung itu kampung Islam. Pertanyaannya, apakah mereka nggak mau beramal soleh, nggak mau melakukan kebajikan? Ya mereka mau, tapi nggak ada yang ngajarin. Makanya Allah minta kita jangan cukup hanya mengerjakan kebajikan, tapi apa? Saling menasehati. Makanya ada dakwah. Yuk ajak orang berbuat baik sesuai dengan kemampuan kita. Kalau mereka nggak mau, ya sabar, tetap ajarkan terus. Kalau empat ini kita kerjakan, barulah kita orang yang tidak rugi. Saya kaget, yang benar Pak, benar Pak. Saya tiap dulu waktu kecil pokoknya tiap lebaran potong babi. Mending kalau coba, kok di Jawa, saya bilang. Ya, walaupun itu tadi tahun masih Orde Lama tahun 60, cuma kan luar biasa, saking nggak adanya guru ngaji. Kok bisa-bisanya kepikiran ya lebaran haji dia tahu, tapi nah motong babi dia nggak ngerti. Gitu ya. Jadi setiap orang sebenarnya punya kesempatan untuk berbuat baik. Masalahnya yang ngajarin ada nggak? Ya, jadi kita jangan memvonis dulu, kok ini orang kerjanya mabuk, judi. Jangankan di zaman kita, ya di zaman Umar bin Khattab jadi khalifah, ada seorang sahabat, saya lupa namanya, dia mabuk dia, ya kaget kan, akhirnya diadukan ke Umar, dipanggil sama Umar, ente kenapa mabuk, katanya. Kan dilarang sama Allah. Enggak, kata dia, nggak dilarang. Coba mana dalilnya kalau nggak dilarang? Nah, dia bacakan surat Al-Maidah, ya, dengan versi dia. Nih ya, jadi ada sahabat yang di zaman Umar bin Khattab jadi khalifah, dia tetap ya mabuk. Alasannya ini. Nih di surat 5 Al-Maidah ayat 93. Surat 5 ya, Al-Maidah ayat 93. Ya, dikatakan lagi di sini, tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan tentang apa yang mereka makan dahulu, apabila mereka tetap bertakwa dan beriman serta mengerjakan kebajikan. Kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, selanjutnya mereka tetap bertakwa dan melakukan kebajikan. Nah, yang diambil poin ininya tentang apa yang mereka makan dulu. Ya, kata sahabat ini kepada Umar bin Khattab, lah dulu kan kita juga biasa mabuk, jadi ya nggak ada masalah selama tuh masih bertakwa dan beriman serta mengerjakan kebajikan. Jadi versi sahabat ini, kalau kita masih bertakwa, masih beriman, masih mengerjakan kebajikan, mabuk tetap halal. Akhirnya Umar manggil sahabat yang ahli tafsir, yaitu Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi. Wahai Abdullah bin Abbas, bagaimana pendapatmu tentang ayat ini? Ya, apa kata Ibnu Abbas? Ayat ini cerita tentang sahabat Nabi yang masih mabuk sebelum turun larangan mabuk, sebelum turun larangan minum minuman keras. Maka mereka nggak ada masalah. Tapi setelah turun ayat tentang larangan minuman keras, maka nggak boleh mabok lagi. Akhirnya kata sahabatnya, oh berarti saya salah ya. Tuh, bayangin, sahabat aja bisa salah. Kalau bukan, kalau nggak ngerti tafsir. Mana dalilnya kata sahabat tadi? Dibacakanlah oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Ini kan 593 kan? Ternyata larangannya tuh deket. Cuma surat 5 ayat 90. Tuh di atasnya, dan 91. Ini ayat tentang larangan khamr, minuman keras. Nih kita lihat ya. Di
Bisa jadi sahabat ini nggak baca kali ayat ini ya. Ya karena mabuk nih gimana mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal khamru, ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru, sesungguhnya minuman keras, wal maisir wal ansab wal azlam, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, rijsun, perbuatan keji. Tuh, jelas ini udah haram. Apalagi min amalis syaiton, termasuk perbuatan setan. Berarti yang mabuk itu udah kerjanya setan. Lalu apa kata Allah? Fajtanibu, jauhilah. Nah, kata-kata ini berarti 4 poin tadi haram. Ya. Mulai dari minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, termasuk mengundi nasib dengan anak panah. Ditegaskan lagi di ayat berikutnya, ayat 91, ya, tentang khomer dan judi. Ya, saya kopikan di sini ya terjemahnya. Nih, dengan minuman keras dan judi itu setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Lihat ujungnya, fahal antum muntahun, mau berhenti enggak? Mau berhenti mabok enggak? Mau berhenti judi enggak? Dan seterusnya. Jadi kata Abdullah bin Abbas yang 93 ini cerita tentang sahabat-sahabat Nabi yang dulu mabuk karena belum turun surat 5 ayat 90-91. Jadi belum dilarang khomer saat itu. Tapi ketika turun surat 5 ayat 90-91 tentang larangan khomer, maka udah nggak boleh lagi mabuk. Akhirnya apa? Sahabat ini ya dicambuk 40 kali. Karena kan orang yang ketahuan mabuk itu dicambuk 40 kali. Terus nanti di pertengahan zaman Umar yang mabuk malah makin banyak. Cuma 40 kali katanya nggak masalah lah. Akhirnya apa kata Umar? Udah deh, kalau 40 kali nggak kapok, tambahin 2 kali lipat, 80 kali baru kapok. Ya, untung nggak masih kapok. Kalau nggak kapok tambahin lagi ntar sama Umar. Itu ya. Jadi bisa jadi ada orang yang salah persepsi. Bukan cuma kita, sahabat Nabi aja bisa salah persepsi. Dia mengatakan khomer itu halal dengan Al-Maidah ayat 93. Yang penting bertakwa, beriman, dan mengerjakan kebajikan. Padahal ternyata ayat di atasnya 90-91 sudah jelas mengatakan khomer haram. Gitu ya. Jadi ketika ada orang yang melakukan hal-hal yang tadi entah maksiat ya atau dia meninggalkan kewajiban, kita jangan memvonis dulu, bisa jadi dia nggak ngerti. Makanya kenapa kita tadi diminta untuk tidak hanya beriman dan beramal soleh, tapi juga watawasau bil haq, saling menasehati. Oke ya. Dan tidak cukup dengan yang ketiga, watawasau bis sober. Ya, kalau yang dinasihatin ngamuk-ngamuk, marah-marah, ya udah sabarlah. Oke? Ya, jadi semua orang asalnya punya peluang untuk beramal soleh, berbuat baik, untuk beriman. Tinggal kita mau nggak ikut barisan Rasulullah untuk menjadi pendakwah sesuai dengan kemampuan kita. Mudah-mudahan dengan adanya kita itu mereka jadi tercerahkan. Oh, ternyata agama yang saya anut selama ini salah ya. Yang benar cuma Islam misalnya. Udah dia masuk Islam. Oh, ternyata gitu loh. Ya, wallahu a'lam. Itu ya. Jadi terkadang ya tidak sedikit orang-orang yang salah memahami ayat maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah dibutuhkan para ulama. Kalau kita nggak paham disuruh nanya, biar kita nggak salah penafsiran. Ya, wallahu a'lam. Gitu ya. Jadi bukan berarti kan sudah selesai Islam. Iya betul, tapi kan yang jelasin udah nggak ada lagi. Rasul udah meninggal. Nah yang sahabat udah meninggal juga. Maka Allah jelaskan di surat 21 ayat 7
ya, bahwa kita juga boleh bertanya kepada ulama. Ya, bahasanya fas'alu ahladzikri. Nah, in kuntum la ta'lamun, ya, di surat Al-Anbiya surat 21 ayat 7. Ya. Ini ya. Nih, lihat yang di ujungnya. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak tahu. Nah, yang berilmu itu namanya ulama. Ya, wallahu a'lam. Ya, jadi kita berpositif thinking aja. Ada orang-orang yang masih maksiat, masih bisa jadi dia nggak paham. Ya, karena itu kalau ngajarin ngaji jangan nakutin. Kadang-kadang orang ngajarin ngaji nakutin. Awas ya, ini sesat nih, neraka nih, ini bahaya nih. Ya, dikit-dikit sesat, dikit-dikit neraka. Akhirnya yang mau ngaji berhenti. Saya mau ngaji, malah disesat-sesatin, di neraka-nerakain, mendingan nggak usah ngaji sekalian. Ya kan? Iya. Ya, jadi dibikin nyaman, dibikin tenang dulu. Ya, jadi harus balance, harus seimbang. Boleh jelasin neraka, tapi juga jelaskan surga, biar seimbang. Jangan neraka melulu, semua orang salah terus. Ya, kalau emang salah jelaskan yang benar gimana. Ya, di zaman Nabi pun juga ada, jangankan bicara yang lain, sholat aja salah ada. Ya, nanti sampai dikenal dengan hadis al-musi. Sholat tahu orang yang sholatnya salah, dan nggak sekali, 3 kali. Ya, ada orang masuk masjid sholat diliatin sama Nabi. Begitu selesai sholat menghadap Nabi, apa kata Nabi? Sholli fa innaka lam tusolli. Kamu nggak sah sholatnya, sholat lagi. Sholat lagi tuh orang. Selesai balik lagi, ya sama jawabannya sama Nabi. Sholat lagi, nggak sah sholatnya. Sampai 3 kali Rasul bilang sama, sholat lagi nggak sah sholatnya. Apa kata sahabat tadi? Ya Rasul, nyerah deh saya. Alimni, ajarkan gimana sholat yang benar. Tuh, jadi silakan menyalahkan tapi kasih solusi. Barulah Rasul ajarkan kalau mau sholat perbaiki wudunya, baru menghadap kiblat, bertakbir Allahu Akbar, baca Fatihah, dalam riwayat yang lain baca yang mudah dari Al-Quran, kemudian ruku tumaknina, diam sejenak, i'tidal tumaknina, diam sejenak, sujud tumaknina, diam sejenak, duduk antara 2 sujud tumaknina, diam sejenak, sujud lagi, diam sejenak. Lalu kata Rasul, dan kerjakan yang tadi di rokaat-rokaat berikutnya. Nah, dari sinilah ulama menyimpulkan, oh orang ini salahnya kenapa? Nggak tumakninah, nggak diam sejenak. Nah, kadang-kadang kita tarawih juga begitu. Coba kalau tarawih, milihnya imamnya yang cepat apa yang lama? Jujur, pilih yang mana? Boleh cepat, yang penting tumakninah, diam sejenak. Kalau nggak diam sejenak, jangankan kita, sahabat Nabi jadi salahin, gitu ya. Jadi tugas kita juga tidak ringan. Kita mendakwakan sesuai kemampuan. Kita juga yuk ngajak orang-orang mau ngaji. Karena bisa jadi ketidaktahuan mereka karena mereka nggak tahu tadi, karena nggak ngerti, nggak tahu kalau ternyata yang dia tinggalkan itu kewajiban, tidak tahu kalau yang dia kerjakan itu malah yang haram. Nah, tugas kita untuk ya watawasau bil haq watawasau bis sabar, ya wallahu a'lam. Oke, ada yang lain? Silakan, ada yang lain? Sebentar lagi. Ya, semoga Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya nih Pak Ustadz. Ini kalau kembali ke putra putrinya Nabi Adam, kan ada yang saling bunuh tuh. Nah, ya. Kalau yang kita pahami, kalau yang terbunuh itu kan takdir. Takdir, dan kalau yang mungkin pengertian kita sudah ditentukan dari Lauh Mahfuz.
Nah, cuma kalau yang membunuh itu apakah takdir juga atau kepribadian atau karakter memang kesalahan, cuma apakah juga membunuh itu sudah ditentukan? Oke. Iya. Sementara itu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang ada kasus pembunuhan pertama. Ya, kasusnya pembunuhan pertama. Nah, di surat Al-Maidah dijelaskan di situ ya. Watlu alaihim naba'a bnai Adam. Ya, ini di Al-Maidah surat kelima ayat 27. Ya. Jadi di mana masalahnya? Nanti di sana ya banyak versi lah ya. Pertama kita di sini ayatnya, dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Jadi laki-laki nih dua-duanya. Idz qarraba qurbanan, ketika keduanya mempersembahkan kurban. Karena itu ulama mengatakan kurban itu bukan hanya di zaman Nabi Muhammad, sejak zaman Nabi Adam udah ada kurban. Ya, idz qarraba qurbanan, keduanya mempersembahkan kurban. Fatukubbila min ahadihima, tapi yang diterima cuma satu orang, yaitu Habil adiknya, dan yang satu kakaknya malah ditolak. Ya, jadi kasusnya karena yang satu diterima kurbannya, yang satu ditolak. Kemudian qala la aqtulannak, yang ditolak kurbannya mengatakan sungguh aku pasti membunuhmu. Tapi kata yang diterima kurbannya adiknya nih Habil, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Nih, jadi penekannya di sini. Kenapa kok dia membunuh? Karena dia tidak bertakwa. Ya, itu poin awalnya. Makanya kenapa kita diminta untuk bertakwa terus, bahkan khutbah Jumat pun ya kan, pesannya adalah pesan takwa. Ya, kita lanjutkan di sini. Nih ya, peristiwa berikutnya. Nih. Lalu sungguh jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu padaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Kata Habil, kalau kamu bunuh saya silakan aja, saya nggak akan melawan. Kenapa? Inni akhafullaha rabbal alamin. Kata Habil yang dibunuh itu, saya takut pada Allah. Kalau kamu nggak takut silakan, tapi saya takut. Maksudnya ini mengingatkan, nggak usah bunuh saya. Ya tinggal bikin aja kurban yang baru, ya kan? Selesai. Kenapa saya yang disalahkan? Toh kita sama-sama berkurban. Kurban saya diterima, kurban kamu ditolak, ya bikin aja kurban baru, biar diterima. Kenapa jadi ya saya yang disalahkan? Kan yang nerima yang nolak bukan saya, yang nerima dan nolak kan Allah. Tapi ya karena sudah kadung, dia nggak bertakwa, dia juga emosi, ya sekalian udah tuh ya. Di ayat berikutnya dikatakan di sini ya, biar tahu cerita ya lengkapnya. Sungguh aku ingin, kata yang dibunuh ini, agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri kalau emang kamu bunuh. Tapi engkau jadi penghuni neraka, dan itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Diingetin lagi, jangan ngebunuh. Karena kalau bunuh kamu jadi masuk neraka. Diingetin sama adiknya. Dan membunuh itu adalah perbuatan yang zalim. Ya. Tapi ya tetap aja karena dia sudah satu nggak bertakwa, kedua dia kesel karena dia merasa kakak kok dikalahkan sama adiknya. Ya. Tambah lagi juga ada bisikan dari iblis, masuklah udah. Nih, maka nafsu Qabil nih. Ini. Hati-hati sama yang namanya ini nih. Ya, kalau nafsunya udah ngarah yang nggak benar ya sudah. Nafsunya yang mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Nggak cuma statement doang. Lalu apa? Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. Dan terakhir,
penjelasan tentang ayat ini, ya, di ayat 31-nya. Terus gimana cara dia menutupi pembunuhannya? Ternyata Allah yang ngajarin. Tuh. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah. Ya, ini sebelumnya. Ya. Untuk diperlihatkan kepadanya Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Jadi bukan cuma pertama kali membunuh orang, yang pertama kali bikin kuburan juga Qabil. Siapa yang ngajarin? Burung gagak. Dari siapa? Allah yang utus. Ya. Oke. Terus apa masalahnya nih? Kenapa kok ada pembunuhan? Nah, di antara penafsirannya dikatakan bahwa Siti Hawa itu kalau melahirkan kembar, dan kembarnya laki perempuan. Ya, begitu lahir kembar laki perempuan, lahir kembar laki perempuan. Nah, di zaman dulu kan nggak bisa, nikah itu nggak boleh sebapak seibu ya, orang bapak ibunya cuma dia doang. Manusia pertama kan cuma Nabi Adam Siti Hawa. Kalau nyarinya beda bapak beda emak ya nggak ada orang lain. Maka syariatnya di saat itu boleh menikah, tapi jangan sama yang lahirnya bareng. Ya kan tadi lahirnya kan lagi perempuan. Nah, kebetulan Qabil dalam tafsirnya dikatakan, ya, Qabil itu ya saudara kembarnya yang perempuan itu cantik luar biasa. Sedangkan Habil saudara kembarnya tidak secantik saudara kembarnya Qabil. Makanya Qabil maunya nikah sama saudara kembarnya, tapi kan nggak boleh. Ya, yang dibolehkan nikah dengan yang lahirnya nggak bareng. Kalau yang bareng nggak boleh. Dia tetap marah, tetap maksa, maka ya kata Allah silahkan bikin kurban. Kurban yang diterima itulah yang akan menikah. Itu awalnya. Ya, sehingga dia kesel juga karena kurbannya ditolak, berarti dia nggak boleh nikah sama saudara kembarnya, dan akhirnya membunuh Habil biar bisa menikah dengan saudara kembarnya. Tetap aja nggak bisa. Gitu ya. Justru dia yang rugi dan seterusnya. Kenapa? Karena sejak ini Allah ya menegaskan yang membunuh satu orang sama dengan membunuh seluruh manusia. Tuh. Jadi membunuh itu dosanya luar biasa besarnya. Bunuh satu orang sama dengan bunuh seluruh manusia. Ya, min ajli dzalika katabna ala bani Israil. Oleh karena itu kami tetapkan satu hukum bagi Bani Israel, siapa yang membunuh seseorang maka dia ya sebenarnya sudah seakan-akan membunuh semua manusia. Ya, saking mahalnya nyawa. Ya, kata Allah, siapa yang membunuh seorang, dia sama dengan membunuh seluruh manusia. Dan yang berikutnya, kenapa Qabil dosanya itu nggak habis-habis? Karena siapa saja yang pertama kali mencontohkan dan diikuti, maka yang pertama kali mencontohkan dia mendapat rewardnya. Kalau dia mencontohkan yang baik, dia dapat pahalanya. Dia mencontohkan yang jelek, dia dapat dosanya. Sehingga semua pembunuhan yang terjadi di dunia itu Qabil dapat dosanya. Karena yang pertama kali membunuh Qabil. Karena itu kalau pengen yang aneh-aneh, pengen bikin dosa, jangan ngajarin orang. Ya, udah kita bikin dosa, ngajarin orang, akhirnya orang itu ngikutin, kita dapat dosanya terus. Dosa jariah. Ya, ini yang bikin berat Qabil. Semua pembunuhan terjadi di dunia, dia dapat poinnya karena dia yang pertama kali memulai pembunuhan. Jadi gimana? Kita kalau mau ya kita ajarkan kebaikan. Nih, ya misalnya apa? Mengupload tadi ceramah, kita yang pertama kali mengupload nih, yang lain ikut-ikutan, ya kita dapat pahalanya juga. Kita yang pertama kali misalnya ngajarkan Quran dengan metode baru dan bagus, berhasil, orang lain ikut, kita dapat pahalanya karena kita yang pertama kali mencontohkan. Gitu ya. Itu bicara Qabil, kenapa dia membunuh, dan ujung-ujungnya ya dia menyesal selamanya karena dosanya nggak mungkin berkurang, bahkan terus bertambah. Setiap ada pembunuhan dia akan terus mendapatkan dosanya. Naudzubillah min dzalik. Oke? Cukup?
Ya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.